Ada yang stempel, tapi ada juga yang tidak stempel. Kadang-kadang ada dokumen yang di print out, ada yang dokumen yang tidak di print out. Kadang-kadang ada bukti pengeluaran barang ketika keluar barang dan keluar dari gudang, ada yang dipakai bukti pengeluaran barang, ada yang enggak gitu. Jadi nggak konsisten gitu. Nah itu tadi sebaiknya kalau misalnya ada SOP, itu lebih baik itu untuk yang pengendalian. Kalau misalnya substantif itu ada contohnya, ketika misalnya contoh kita namanya untuk konfirmasi ke pihak ketiga lambat ya, datangnya lambat, itu nggak kelar-kelar, sehingga kita bisa pakai cara alternatif ini melakukan subsequent event, pengujian subsequent event. Ya menurut saya segitu sih Pak. Nah itu kira-kira jadi itu kan subjektif ya. Nah, harusnya kan estimasi akuntansi itu kan harus ada dasarnya juga. Jadi kenapa dia tentukan sekian? Karena memang berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya sebesar itu. Berdasarkan perhitungan kami hitung tahun ini ada karena ada satu perusahaan yang bangkrut, kira-kira itu udah nggak bisa tertagih lagi tuh Pak. Makanya kami cadangkan sebesar itu. Nah itu kira-kira itu salah satu contoh supaya kita melihat secara objektif. Jadi jangan sampai estimasi akuntansi itu lebih kepada subjektif si manajemennya. Gitu. Itu yang harus kita nilai. Kita harus evaluasi ulang lah ya, Gloria. Lihat ketika membandingkan antara dunia pendidikan dan demikian tadi lebih mungkin kalau misalnya di perkuliahan saat ini kan lebih kepada definisi ya, definisi teori-teori gitu. Sementara ada satu hal yang mungkin itu nggak bisa dipelajari di perkuliahan, komunikasi ya, dan soft skill. Soft skill itu yang sangat penting. Nah, komunikasi kan bagian dari soft skill. Kenapa? Contoh dalam arti kita ingin bertemu dengan auditi ketika entry meeting ataupun pada saat awal kita masuk ya ini kita perlu komunikasi kan apa yang kira-kira yang perlu kita lakukan gitu. Ini ya Bu, bagaimana cara komunikasi yang baik kan itu kan nggak pernah dipelajari kan di perkuliahan. Nah, di dunia nyata itu komunikasi itu sangat-sangat penting. Bukan hanya komunikasi secara formal seperti ini ya, tapi komunikasi secara email. Bagaimana cara kita email dengan baik ya, bagaimana membuat subjek email yang baik ya. Kadang-kadang kita membuat subjek email salah kan, tapi kan ada subjek email yang bagus. Nah, bagaimana cara contoh penamaan file yang baik, nah itu kan itu perlu juga. Itu yang penting juga dan mungkin perbedaan yang signifikan. Ada lagi contohnya kayak